Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga kita masih diberi kesempatan untuk hadir di acara ini dalam keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, para pengikutnya yang insyaallah kita mendapat syafaat di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Muldianto yang Muladianto. Bapak Muladianto yang kami hormati, kami berterima kasih telah hadir ke PKB Mas-Sahabah ini yang insya Allah akan menyampaikan materi mengenai pertanian organik. Ya. Langsung saja, acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua sambutan, acara yang ketiga adalah isi atau inti acara. Menginjak acara yang kedua, sambutan dari acara yang kedua sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala PKBM As-Sahabah kepada Ustadz Purwono. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul di aula PKBM As-Sahabah yang sangat sederhana, walaupun kesederhanaan itu tidak berarti tidak bisa dijadikan istimewa. Ya. Dari kesederhanaan itu bahkan bisa muncul keistimewaan, kelebihan yang banyak sekali. Ya. Dan mudah-mudahan salah satunya adalah acara yang akan kita adakan pada pagi hari ini. Kemudian yang kedua, terima kasih kami ucapkan kepada beliau Bapak Muladianto ya, selaku pemateri pada pagi hari ini, yang mana beliau ini banyak sekali berkecimpung di dunia perorganikan ya, sampai beliau ini sering pergi ke luar pulau bahkan ke luar negeri ya Pak ya, luar negeri. Di hadapan kita ada produk-produk dari organik ya, aqua di sini ya, macam-macam bahan organik itu yang nanti akan kita pelajari ya, organik itu seperti apa, bagaimana cara kembangkannya, membuatnya ya. Dan di jadwal sudah kita sampaikan di sana ada beberapa macam ya, di antaranya filosofi organik ya, hewan dan tanaman teman kita dan sebagainya yang akan kita pelajari dalam 2 hari atau kita adakan pelatihan di 2 hari ini. Ya anak-anak sekalian, untuk semua siswa kelas 7 sampai kelas 9 kami harapkan untuk membuat catatan, yang mana catatan itu nanti bisa dibuat untuk penilaian penilaian pelajaran prakarya ya, pelajaran prakarya ini pembudidayaan atau apa namanya Pak? budidaya nah, semuanya bisa ya, jadi itu. Kemudian juga yang kita sampaikan untuk OSIS nanti membuat tulisan secara rapi dan baik dan di PDF kan untuk didokumentasikan ya. Kemudian juga tiap-tiap siswa nanti wajib memiliki satu, tugasnya adalah membuat satu prakteknya itu nanti bawa 1 botol masing-masing, dibawa pulang, dikasih nama, dikumpulkan lagi kalau sudah jadi. Nek bledos sampai bledos berarti ora dadi, gagal ya. Itu nanti bisa bledos ya, yang kita buat itu nanti bisa bledos kalau tidak ditangani dengan benar ya. Bukan belajar bom, ini bukan bom, tapi apa namanya, ini organik, tapi dari organik pun bisa bledos ya.
Itu. Kemudian anak-anak sekalian nanti ya stamina-nya mohon dijaga ya. Yang pengen minum ya nanti kan di Putri ada minum, di belakang sana Putra juga ada minum ya. Dan mudah-mudahan nanti juga ada snack ya, mudah-mudahan. Kalau enggak ada kok tak takok nih, karena ya wis gitu ya. Ya. Gitu. Ya. Jadi acara ini adalah acara yang keempat ya. Acara yang keempat, yang pertama adalah Daurah Al-Quran, yang kedua adalah seminar ya saya tidak butuh belajar. Kemudian yang ketiga adalah ruqyah ya, ruqyah bersama Ustadz Atur. Yang keempat adalah bersama Pak Muladianto pada hari ini ya. Beliau berasal dari PKBM juga ya. PKBM pionir kreatif yang berada di mana Pak? Kaliapet ya, Kaliapet kerja ya. Kaliapet malah ya. PKBM kreatif yang ada di Kaliapet, SMK Wahdatul Ummah ya, SMK Wahdatul Ummah ya. Demikian yang bisa kita sampaikan sebagai sambutan. Yang mudah-mudahan anak-anak nanti mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya dari yang beliau sampaikan, dan mudah-mudahan nanti juga bisa dikembangkan sendiri mandiri sehingga bisa memiliki pertanian organik ya. Karena dari organik ini lahannya sempit pun bisa diolah dan dapat menghasilkan ya, sebagaimana kemarin juga kita sampaikan dari menanam paprika itu bisa mendapatkan ratusan juta bisa ya. Menanam yang lain barangkali juga bisa ya, dari rumah kecil ya, yang kecil. Demikian yang bisa kita sampaikan. Aku qouli hadza astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke pembawa acara. Jazakallah khairan untuk Ustadz Purwono. Langsung saja memasuki acara yang selanjutnya, inti acara yang insya Allah akan disampaikan oleh Pak Muladianto kepada anak-anak semua, murid-murid semua. Tolong diperhatikan dengan seksama. Kepada Bapak Muladianto kami persilahkan. Tes. Oke. Matur nuwun. Tadi Ustadz Purwono panggil anak-anak, jadi saya juga ikut-ikutan panggil anak-anak juga karena bisa lebih dekat gitu. Karena kalian adalah seusia anak-anak saya, tapi lebih tua anak saya kelas 2 SMA yang paling ragil, cewek juga. Jadi hari ini kita akan coba belajar tentang sebuah bidang yang mungkin Bapak Ibu kalian sudah melakukan. Saya belum mulai, siapa yang Bapak Ibunya petani? Acung. Bapak Ibunya petani? Acung. Yang rumahnya Kismoyoso? Maksudnya ada yang Bapak Ibunya petani? Enggak ada. Masya Allah, tenang ya, tenang dong. Iya. Baik. Baiklah, baik. Artinya kalian punya keluarga petani gitu. Nah, kemudian kalian punya ini enggak cita-cita untuk jadi petani sukses? Enggak punya. Padahal sekarang banyak petani-petani muda yang sudah berhasil dengan penghasilan ratusan juta hanya jualan produk. Oke. Masih muda-muda. Menggantikan yang sudah tua-tua itu hanya jualan. Buka aja di media sosial, di Facebook, di Google dan sebagainya, petani muda. Kalian kalau mengikuti di Departemen Pertanian pasti ada. Jadi ini untuk masa depan kalian, ya. Walaupun tidak punya cita-cita, tapi adalah masuk masa depan kalian. Apalagi sekarang yang baru ngetren namanya pertanian
organik. Apa pertanian organik? Kita bahas bareng-bareng. Itu ini pengantar saya sehingga nanti kalian bisa punya motivasi, tidak harus kerja di pabrik, tidak harus jadi buruh, tapi jadilah juragan. Nah, pengen jadi juragan atau buruh? Nah, kalau juragan kan mengatur orang, kalau buruh diatur. Mau nggak kalau diatur? Ya kan? Diatur kan Durono, salah sikit seneni. Lu seneni. Orang penak. Artinya ini sebagai peluang untuk berusaha. Di sekitar pondok ini masih banyak tanah-tanah yang nganggur. Ya, besok sesudah ini dipraktekkan. Yang laki-laki macul. Yang tenaganya kuat. Yang santriwati itu nyiapkan bibit, ya kan, ngolah kompose, kemudian nandur. Nek wis dadi panen bareng-bareng, didol bareng-bareng. Nah, sapa sing ngedol? Monggo bandine dipek bareng-bareng. Didinggo sangu bareng-bareng. Oke? Sekarang kita mulai awalan dulu ya. Saya mau menggambar bumi. Di sini kelihatan semua ya. Ya, ini bumi. Bumi gini. Bumi adalah ciptaan Allah. Ya. Ya kan? Apa isi bumi? Manusia. Ada hewan. Ada tumbuhan. Ada air. Ada ini tanah. Tanah. Gunung. Nah, ketika bumi ini ada makhluk hidupnya, makhluk hidup butuh air. Apalagi udara, oksigen, O2 kalau bahasa kimia, dikasih biologi enggak? Ya. Yang kalau pagi terbit itu apa? Mataharinya di sini. Nah, sekarang di antara bagian-bagian bumi ini ada hubungannya enggak? Saling membutuhkan enggak? Manusia butuh hewan, diambil dagingnya. Di sini termasuk ikan ya. Hewan butuh untuk apa? Dikasih makan, dibeli. Hewan butuh, tumbuhan butuh untuk apa? Tumbuhan itu memberikan hewan apa? Oksigen, pinter. Makanan juga. Ya, tumbuhan juga butuh hewan. Nah, kalau tumbuhan butuh hewan, butuh apanya? Pinter. Tumbuh kok kotoran. Ya kan? Begitu seterusnya, saling membutuhkan. Nah, pertanyaannya, selama ini bumi semakin tua, apakah saling membutuhkan lagi? Enggak. Ya kan? Bumi dirusak. Kemudian oleh manusia, ini kan sebenarnya makhluk paling sempurna, kok jahatnya gimana? Ya, bisa mendirikan namanya pabrik pupuk. Nah, pabrik pupuk ini kalian tahu bahannya dari apa? Siapa bilang? Kalau bahasanya ini, kalau dipupuk ini namanya pupuk kimia.
semuanya dari kimia. Sebenarnya ini bahannya juga dari bumi, tapi diolah karena yang namanya bahan-bahan ini dan bahan bumi ini ketika dicampur, diolah akan keluar zat kimianya. Yang kimianya ini yang dipakai untuk membuat bumi sekarang, ya kan? Apa sekarang ketika dibentuk sama bumi? Hasilnya tanah apa? Subur. Subur kan? Siapa bilang? Awalnya subur, tapi lama-kelamaan terjadi seperti di tanah di sekitar kalian ini. Atos, bantet kalian bertanya. Pasti baik sampean, baik kalian juga tahu lemah bantet itu apa? Atos wis ra iso ditanduri. Nah, saya sampai sini ada pertanyaan dulu bagi sisinya bumi? Nah, sudah? Nah, sekarang saya mau sini kelihatan nggak kalau di sana tulis ini? Nah, saya sekarang akan menggambar tanaman. Ini ibaratnya tanaman ya. Nah, tanaman. Ini tanah. Ini tanamannya. Di tanah ini isinya apa sih? Ada yang tahu? Cacing. Semut. Semutnya di atas tuh. Apa yang rayap? Apalagi yang putra? Zat mineral. Bapak tidak akan menerangkan secara bahasa kimia, bahasa modern, sedikit-sedikit saja. Nanti biar kamu tidak bingung ya. Kalau kamu ingin belajar nanti bahasanya itu cari di Google pasti ada. Ya. Cacing, apa lagi? Pernah dengar namanya plankton? Bakteri? Berapa jumlahnya di dalam tanah? Banyak? Berapa? Tidak terhitung, pinter. Jumlah yang ada di sini kecil-kecil, namanya bahasa kecil itu, hewan namanya mikro kalau di pertanian ya, mikro kecil-kecil. Sampai di teleskop pun tidak kelihatan. Jumlahnya tidak cuma puluhan, ratusan, jutaan, tapi miliaran yang ada di dalam tanah ini. Ini untuk apa? Menyuburkan tanah. Nah, hewan-hewan ini kan juga butuh makan, ya kan? Makannya dari mana? Tanah. Tanah dari mana? Pupuknya dari mana? Sapi. Ada di atas ini burung. Ada sapi. Ada kerbau, ada kelinci. Kalau babi, jangan. Kalau di pertanian organik, babi ini sudah diharapkan. Ya. Nah, hewan-hewan ini yang termasuk ini ngarannya apa sih? Mabur. Unggas. Kijeng. Oh, kijeng. Oh, kijeng ya. Si mabur ada warnanya abang Ya, kuning. kijeng. Kijeng ada kijeng. Capung. Nah, ini kan mengeluarkan kotoran terjun kemudian diterima tanah. Otomatis diambil sama. Nah, ini hewan-hewan cacing, mikroba, plankton, rayap dan sebagainya. Tapi kenapa sekarang di sekitar kalian kamu masih nemuin capung nggak? Jarang kan? Jarang. Kamu masih menemui burung-burung gede, termasuk burung hantu itu ke sawah? Jarang. Kenapa? Diburu. Ada lagi?
Karena pengaruh tadi pupuk kimia. Kimia menanami memupuk tanaman ini. Padahal pupuknya itu tidak pernah masuk ke dalam tanah, hanya memupuk tanamannya aja. Kalian kalau lihat di sawah, padi itu kan warnanya hijau banget kan? Ya, itu belum tentu subur karena dipupuknya daun. Nah, panennya gagal. Bahwa mesti sambat kan, panennya pripun Mbak? Rento panen nduk. Karena dipupuk kimia. Lah, bagaimana cara pemupuk ini biar apa namanya? Biar dimakan sama ini ya. Dipupuk secara organik. Pasti nanti capung-capung ini datang. Burung-burung datang lagi melek. Ya kan? Melek, ya kan? Nah, besok kalian akan berperan di sini. Jadi petani bisa, jadi penjual produknya juga bisa. Nanti masuknya di sini pedagang. Manusia ini jadi pedagang. Biasanya pedagang ini orang yang paling diuntungkan. Golek batisa enak udele. Jadi mesake petani ini. Nah makanya besok kalian harus jadi petani juga harus jadi pedagang, manfaatkan tanah ini. Nah, kalian sampai sini ada yang bertanya dulu? Ya. Terus? Nah, terus sekarang kita bahas yang namanya pertanian. Ada yang tahu artinya pertanian? Ngatur. Oke, apa lagi? Nanam bodoh. Setiap usaha yang dilakukan oleh manusia atau orang dalam mengolah dan membudidayakan tanaman untuk kebutuhan hidup manusia. Itu pertanian. Oke. Terus ada berapa jenis pertanian? 1. Bahasanya bahasa ini. Bahasa keren ini. Namanya integrated agriculture. Ini bahasa keren. 2. Agro forestry agriculture. Nah, itu tak perangi. Terus sustainable agriculture. Yang terakhir adalah strata 3. Oke. Tahu namanya integrated bahasa Inggris ini. Ada yang tahu namanya artinya integrated? Inter apa artinya? Satu kesatuan. Kesatuan. Integrated bagian. Agriculture itu adalah pertanian. Bahasa kerennya pertanian itu agriculture. Tulisannya agrikultur. Agriculture. Sebenarnya itu besok ditanyai Pak Ustadz. Aku loh ya. Nah, integrated ini adalah pertanian yang menjadi satu kesatuan yang menjadi satu bagian. Ya, pertanian dengan sistem beberapa bagian menjadi satu bagian. Contohnya di sini adalah ada peternakan, perikanan, ya, ada pertanian, ya, ada kehutanan. Ini dijadikan satu. Karena apa? Ini untuk menyediakan bahan-bahan yang ada dan langsung. Umpamanya kalau butuh pupuk, sudah kita punya peternakan.
peternak sapi, kambing dan Ayam. ayam maupun kelinci. Kemudian ada perikanan. Diolah menjadi satu bagian di suatu hamparan ini. Yang sana bagian ada kandang-kandang sapi dan sebagainya hewan. Di sana untuk pengolahan lahannya ada menanam sawi, menanam bayam dan sebagainya. Di sana ada perikanannya. Itu kalau dijadi satu, nyawang penak banget. Indonesia sudah ada di Jawa Barat, di Bogor. Kalau mau piknik besok ada. Di Bogor, di Puncak, dekat Taman Safari. Ustaz kalau piknik ke sana aja. Niwati Taman Safari. Nah, sudah paham yang ini? Ada pertanyaan? Pak, mohon maaf Pak, tulisannya nggak bisa dibaca. Oh, tulisannya nggak bisa. Ya Allah. Ini interdicted ya, interdicted. Ini agroforestry. Ini sustainable. Ini sistem strata 3. Tulisan orang tua. Oke, sudah. Nah, nanti sehabis ini kita masih hewan apa sih yang bisa bermanfaat gitu. Itu apa namanya? Air ini ambil dari kaki tadi. Nggih, Sabtu, Pak. Satu. Tolong satu anak dibukai satu-satu dulu Sana ya. biar tidak berdos. Nah, Satu. Putri aja, biar Putri aja. Ya, dibukai nanti bunyi jus gitu ya. Nanti biar bunyi jus. Sampai bunyi jus ya. Nggak rapi. Itu dipegang dulu, botolnya keras nggak? Enggak. Ada yang keras pasti itu. Ya, buka. Bunyi jus. Nah, udah toh? Bunyi jus ya. Nah, nah, biar yang laki-laki aja, duduk, ya. Nanti tidak terus kaget kamu. Putri biar dibuka Putri aja. Yang Putri biar dibuka Putri. Putra sini. Oh ya, yang putri ini putra putri ya. Ya buka satu, salah satu bukai, biar nggak berdos, ya. Ganti nggak? Ya. Dibuka yang cowok juga dibukai. Ya, sambil buka dilanjutkan, ya. Air apa, Mas? Sudah yang integrited. Kemudian agroforestry. Tahu arti forest? Hutan. Hah? Hutan. Hutan. Agro pertanian. Ditutup lagi. Dibuka, ditutup, terus nanti ditutup lagi. Ya, ditutup lagi. Ya. Nanti kenapa bisa bunyi jus nanti diterangkan nanti. Ya. Agroforestry adalah pertanian hutan. Jadi mengelola kawasan hutan menjadi kawasan pertanian dan berkesinambungan. Tidak merusak hutan. Ya, tidak membuka hutan, tapi memanfaatkan lahan-lahan di sekitar hutan maupun di dalam hutan. Dengan cara merusak hutan, itu namanya agroforestry, memanfaatkan kekayaan hutan. Karena hutan apa? Tanahnya sudah subur, humusnya sudah kemepak sama alam. Nah, seperti apa humus? Ya. Kemudian ada sustainable agriculture. Ini namanya bahasa kerennya pertanian berkelanjutan. Dan pertanian berkelanjutan ini yang akan kita pelajari, yang bisa orang itu sebutnya pertanian organik. Nah, ini. Ledos.
Pelat bukan. Sakit loh. Dibutuh lagi ya. Enggak apa-apa. Daripada nanti kita praktek atau berdosa, kasihan kalian. Ya. Ini yang akan pertanyaan dilanjutkan apa? Pengelolaan secara terus-menerus dari pengelolaan lahan. Lahan itu sawah. Kalau dalam pertanian itu tanah disebut lahan. Ya. Tanah disebut lahan. Catat itu nanti ditanya Pak Ustadz nanti. Kalau di pertanian tanah itu disebut lahan. Kemudian dari penyediaan dan pemilihan bibit itu, kemudian pemeliharaan atau perawatan atau budidaya, kemudian dilanjutkan panen sampai pasca panen. Kalian nanti akan belajar seperti itu. Nanti cara membuat bibit besok tahu-tahu tukul, tahu-tahu bisa langsung tumbuh tunasnya itu seperti apa nanti kita ajari. Ya, itu. Yang terakhir sistem strata 3. Ini adalah sistem pertanian juga, tapi khusus di lahan kering. Seperti di Tuban sini, karena tanahnya tanah kering. Mendung Sari, Pak. Mendung Sari, Kisno, Ledas. tidak apa-apa. Kaget, paling ininya mencelat gitu. Nanti hati-hati ya, nanti tak kenapa kalau bisa putus. Ya. Sampai sistem ini ada pertanyaan anak-anak? Integrated itu gabungan. Jadi satu bagian pertanian ya. Peternakan, perikanan, pertanian, kemudian pertanian itu dijadikan satu kawasan. Kawasan menjadi satu aktivitas untuk pertanian, namanya integrated agriculture. Nah, nanti kita belajar yang nomor 3 ini. Ya. Nah, setelah tahu ini kalian, di pertanian organik itu adalah satu, semua jari alam, pupuk, pestisida. Tahu ada yang tahu artinya pestisida? Racun, obat hama ini, ya. Ada herbisida, ini tentang hama. Herbisida itu untuk jamur, Rumput, Pak. rumput. Fungisida. Ada fungisida, jamur. Nah, dari apa nanti bahan-bahannya? Semuanya ada dari alam, dari sekitar kalian semua. Tidak usah beli di mana tadi? Pabrik. Regane larang, ning orang manfaatnya sithik. Ya toh? Baik, mesti tuku. Sekali tuku pupuk mesti nanti atusan ewu. Iya. Gawe dhewe ra nanti 10.000. Satu contoh, ini namanya pupuk PSB. Fotosintesis bakteria. Ya, ini saya bicara pupuk dulu. Fotosintesis bakteria. Bakteri yang cara fermentasinya dipanaskan. Fotosintesisnya dipanaskan dengan sinar matahari. Iki bahannya piro jodoh? Bahannya kira nganti 10.000. Dok, terasi, moto, karo kecap, kecap ikan. Sak sanset ning ngobor teh, jenggue sak sendok-sendok tok. Jadi bisa jadi sampai 5 liter. Neng ngomong di kimia di kita itu membuat alam ini baunya sing murah enak. Ono sing kecing kecut sampai hilangi, tapi tidak apa, bisa ditangani. Caranya ada dengan bahan-bahan alami juga. Ini contoh salah satu tutup. Nah, kalian nanti akan praktek.
Sampai sini ada pertanyaan dulu? Yang jawab? Betul. Oke, masih ingat apa yang Bapak sampaikan tadi? Besok dites loh. Nah, sekarang kita bicara tentang hewan teman kita. Gak ada hewan itu musuh kita. Kucing pun teman kita. Pak Mulat itu di rumah ada kucing juga. Selalu jam 2 pasti buka tahajud Pak Mulat. Di pupuk, kalian tahu pupuk itu biasa di organ itu ada sapi atau kerbau, kambing, apalagi kelinci, ayam dulu. Kalian tahu nggak? Yang ada di hewan-hewan ini semuanya itu berguna, tidak membuang. Sopong wis tau ngadai uyuhe sapi. Gila nih yo. Sapa wis tau ngadai uyuhe anu kambing. Rizvi. Jadi Nggak ada uyah. ya, jadi kotoran sama kencingnya ini berguna semua. Besok sampai di rumah atau hari ini nanti di rumah bilang sama bapak ibumu, Pak, uyuhe sapi, uyuh wedhus, uyuh kelinci di tampung Pak. Karena ini anak-anak zaman senawi segini, ya, ditampung. Anda tahu nggak harga urin kelinci itu di Shopee? Ada di Shopee ada. Satu botol segini itu 35.000. Wong setengah liter gitu ya. 35.000. Lah kan yang kelinci 100 bawa uyuhe, bawa tampung payu. Payu. Berbau Pak? Ora. Itu tak ajari caranya main ora berbau. Mbek. Kunci mbek. Apa namanya? Kambing. Urin kambing. Juga payu. Besok ya sampaikan sama bapak ibu termasuk kamu yang punya sapi kambing. Ojo dibuang uyuhe karo tretongé. Tretongé direyupke wae. Lah piye carane bosoke nanti Pak Mulat ajari. Oh, ya. Anak-anak, kandungan nutrisi hewan itu yang paling bagus dimulai hewan paling Kecil. peru. Kecil. Dimulai dari hewan paling kecil. Dari tingkatannya itu kelinci, ayam, kambing, baru sapi atau kerbau. Termasuk sebenarnya di atasnya ada gajah. Tapi gajah tidak ada istilah sejarah kotos dari kotoran gajah belum ada. Marahi rusuh. Ya, 4 hewan ini yang nantinya akan berguna pada tanaman dan lahan kalian. Tanah yang di pertanyaan tadi disebut apa? Lahan. Sudah bisa. Ya, itu. Nah, ini yang akan memberikan makanan pada plankton dan sebagainya. Nah, kemudian ketika nanti Pak, lah saya nanam diserang hambai Pak, tandurannya mati semua itu gampang. Kalian punya ini ular, tikus, burung hantu. Ini ada tikus sih biasanya padi, pari, kacang-kacangan, ya kan? Tikus makan tanaman, ya kan? Kemudian tikus dimakan, ular dimakan, burung hantu. Nah sekarang kemana orang ini kemana ini? Siapa bilang?
Burung itu ditangkapi, ya dimakan elang. Ularnya ditangkapi, dimakan sama manusia. Nah, dari tikus itu, manusia dia tikus? Enggak. Nah, akhirnya tikus merajalela atau? Makanya ini dibiarkan biar hidup semua. Namanya ini rantai makanan, pinter biologi aja. Nah, terus kinjeng-kinjeng ini kemana? Capung-capung kemana? Pergi karena kena bahan kimia tadi. Tidak mau mendekat, burung-burung kecil kemana? Pada kinjeng makan kutu-kutu putih yang ada di padi. Ya kan? Kalau kalian malam-malam belajar, kalau kalian besok kuliah di Fakultas Pertanian, pasti malam-malam suruh keluar, suruh mempelajari bagaimana hama itu makan tanaman atau enggak hewan makan hama. Pak Mulat 1 minggu dilatih ke Filipina, suruh malam tiap gitu. Ya pintar akhirnya. Karena apa? Caranya makan itu seperti apa? Tahu-tahu. Kalian pasti kaget tahu-tahu daun kalian tanduran bunga sekarang yang tertentu agrumina, ya kan? Tahu-tahu dari angka netok. Tahu-tahu beres segini. Ulat akan berkembang 1 malam dari kecil bisa langsung begini. Karena makanannya semua tersedia banyak di situ, cepat bertumbuh kembang. Nah ini, jadi ini jangan dipupuk, disemprot sama kimia nanti biar gak pergi, karena masih dibutuhkan sama plankton ini. Sehingga nanti lama-kelamaan tanah bapak kalian, mbak kalian ini gak ada pupuk, akhirnya dipupuk kimia, lama-lama dalam jangka 20 tahun akan menjadi keras dan kering, retak, bener atau salah? Di sini retak-retak kalau ketiga, bener atau salah? Nah, cara mengembalikan bagaimana Pak? Gampang nanti kita belajar, belum memasuki prakteknya. Hewan-hewan yang ada di pertanian itu saling menggantungkan, jangan di. Nah, sekarang kenapa hewan kita itu disebut sahabat kita, sahabat tanaman? Itu karena mereka saling membutuhkan. Biarkan hewan pemakan hama itu memakan hamanya, ya kan? Jangan disebut apapun, karena nanti ketika ini sudah makan hewan di sini, ini nanti tidak dalam hitungan detik itu nelek. Nah kalau ini jumlahnya capung itu ribuan, jumlahnya lain sebagainya itu ribuan, otomatis teleknya di sini kan banyak juga buat makan. Ini juga nelek di dalam tanah ini. Ada yang pernah cacing? Ini pondok bisa, ini kita usahakan, kita ajari. Makanannya gampang. Dikotak, dikasih letong, kasih cacing. Tiap pagi anak-anak sisa sayuran mae sing masak itu dibawa ke sini dibuat makan cacingnya itu. Dan nanti sekian 1 bulan sekali dikeruk. Di atasnya itu 1 kilo telek, 1 kilo ya. 20 kotoran cacing 50.000. Itu buat bisa jajan meneh. Ya kan, ini sambil motivasi kalian untuk mengembangkan PKBM ini. Pak, besok kita praktek nandur di sebelah barat ini Pak ya. Boleh. Gedangnya ditopo sing apik, di sini di kotak-kotak, ini kelas 7, ini kelas 7, kelas 8, kelas 9 depan ini untuk pengurus. Nanduri bareng, panennya bareng. Ya mudah-mudah saja. Bayam, kangkung, sawi, lombok ini kan dibutuhkan oleh ibu-ibu. Begitu?
Ada pertanyaan? Ada? Oke. Nah, dari sekian-sekian ini yang di bawah tanah ini nanti disebut namanya mikroorganisme. Mikro tadi artinya apa? Kecil. Kecil. Organisme adalah makhluk hidup yang berbentuk kecil, jumlahnya banyak. Apalagi? Sebagai penyubur tanah. Nah, inilah yang nanti kita akan membuat dan menghidupi namanya mikroorganisme, ditambah di sini namanya lokal. Lokal karena apa? Bahannya dari alam dan lokal. Sekarang langsung saja materi pertama tentang pertanian sudah. Sekarang apa sih pertanian organik itu? Ada yang tahu? Tadi sudah saya singgung-singgung. Apa pertanian organik? Bagaimana? Ada yang bisa menjawab? Kesimpulan. Pertanian yang pupuknya tidak menggunakan bahan kimia. Ya, salah satu. Ada lagi yang berpendapat? So, dari 40 satu yang jawab. Tadi kita ngobrol songo. Oke. Simpul dong, Bi. Gitu, oke? Menggunakan bahan-bahan alam. Ya, benar. Pertanian organik, ada pertanian yang menggunakan bahan-bahan alami tanpa kimia. Ini bahasa keren, bahasa sederhananya saja ya. Secara berkelanjutan ya, secara berkelanjutan dari pemilihan, dari budidaya sampai dengan pasca panen. Pasca panen itu harus organik juga, nanti seperti apa? Nah, saya hapus ya. Bagaimana pertanian organik dimulai? Yang pertama adalah di pengolahan lahan. Sekarang kan sapi sama kerbau itu kan sudah tidak buat nguku bajak. Sekarang ada traktor. Itu tidak apa-apa. Yang penting traktor olinya tidak menetes di lahan. Harus aman. Ya. Pengolahan lahan ya itu di traktor atau dibajak. Memakai pupuk kompos hewani atau nabati. Atau nabati? Tahu ya? Dari tumbuh ya. Formulanya berapa? Itu tergantung kalian semua nanti. Bisa 1:1, 2:1, terserah. 1:1 artinya 1 kilo pupuk kompos 1 meter per segi. Lah kalau kalian umpamanya 200 meter persegi, berarti pupuknya butuh 2 kintal, 200 kilo diaduk.
Itu formulanya. Ada pertanyaan dulu? Dimulai dari pengolahan lahan. Lahan yang sampingnya tidak organik itu bahasa kerennya di pertanian adalah konvensional. Itu biasanya dikasih batas. Namanya gini ya, ini sawahnya Pak Ijo organik, Pak Rahman konvensional, Bude Siti juga konvensional. Nah, biasanya ini sungai, ya, ini rumah penduduk. Wah enak, karepe sawah. Biasanya anak-anak di sini dikasih batas, ya. Kalau tanah sini sekitar 1 meter, ini juga 1 meter. Di sini ditanami rumput-rumputan, rumput gajah, rumput dan sebagainya. Untuk apa? Untuk menggalau bahan-bahan kimia yang disemprotkan dari sawahnya Mbah Rahman sama Bude Siti. Dia tidak masuk ke sawah kalian. Ini. Nah, kalau kalian dulu konvensional, ya, kalau mau jadi organik butuh waktu sekitar 2 tahun dia dikatakan organik dan terus menerus, tidak boleh dipotong. Artinya kalau sudah pakai pupuk kimia, pupuk alami dan sebagainya, tidak boleh kembali ke kimia. Nanti kalian mulai dari nol lagi. Itu aturannya 2 tahun. Kemudian ada namanya sebelum tandur adalah pemilihan benih atau bibit. Bibitnya harus jelas. Jelas begini artinya begini. Bibitnya mereknya apa? Bobote piro? Sing gawe bibit iki pabrike apa? Ya ora, tokone ngendi? Jumlahe piro? Itu kalau beli di toko. Kalau beli bibit kalian sendiri tidak usah seperti itu. Bibitnya harus organik. Kecuali yang tidak boleh namanya bibit GMO. Kalian tidak saya terangkan sampai sini. Panjang soalnya nanti. GMO itu apa? GMO itu yang jelas produksi pabrik. Ini terutama di Amerika. Nah, bibit GMO nanti cari di Google ada. Saya tidak akan menerangkan. Nanti tidak terlalu panjang, kamu belum sampai ke sana. Ya, pilihan bibit harus jelas. Kedua, pemeliharaan. Terus kemudian obat-obatan. Ini harus organik atau alami. Ya. Dari apa? Dari hewan, dari tumbuh-tumbuhan. Nah, nanti tumbuh-tumbuhannya apa saja? Habis ini. Kemudian panen. Panen pun yang namanya alatnya itu tidak boleh tercampur dengan yang biasa untuk panen kimia. Harus disendirikan. Ayo, ini khusus organik, tidak boleh dipinjam siapa-siapa. Tidak boleh dipakai ke lahan konvensional. Yang ketiga, yang terakhir adalah pasca panen. Tahu artinya pasca panen? Nah, setelah panen, artinya tahu nggak? Ini penanganan pasca panen. Habis panen, tidak mungkin gabah langsung jadi beras kan? Harus di TP. Udah baru jadi beras. Beras didot kudu
digawe bungkus AP dilabeli mereknya apa, produsennya siapa dan sebagainya, biar menarik. Itulah namanya proses pasca dodolan. Pasca panen adalah menjual produk yang sudah jadi. Jual sayur, apa kue sayur sampai mbok taneni karet, terus bodol ini ki orang menarik, yang organik. Sayure ditaleni pring. Halo Mas, tinggal gawe disisat iki, jadi dipring. Kerenang. Bukan, ya karena bisa ditaleni dong dulu. Jadi di organik tidak mengenal plastik, rafia maupun oke. Kalau pupuk tadi sudah jelas ya, dari sapi dan sebagainya. Nah, kalau dari tumbuh-tumbuhan, kalian bisa membusungkan apa namanya buah-buahan, buah ya. Mau tanya kalau misalkan kan tadi kan alat yang dipakai di organik nggak boleh digabung ke kimia. Nah kalau misalkan traktornya itu kan nggak mungkin tidak memungkinkan mempunyai sendiri, itu gimana? Nggak mau main sendiri gimana? Nggak memungkinkan dia punya satu traktor buat sawahnya dia sendiri. Nah, gini. Jadi untuk tadi termasuk alat ya, alat itu ketika kalian beli alat itu kalau udah organik ya sudah. Kalau ketika kalian pakai disimpan sendiri. Jangan dicampurkan dengan alatnya kamu bahu. Karena nanti tertukar. Karena apa? Ketika mengeduk dan macul ke tanahnya ya masih pakai kimia, itu nanti terkontaminasi alatnya itu. Malah ganggu macul ora di dikumbah samsoyo kuwi. Jadi artinya pakai organik itu pakainya beli alat bisa dipakai sendiri, disimpan, dibersihkan habis pakai. Simpan saja sendiri. Itu intinya peraturan nanti. Nah, di organik ini anak-anak ya, kalian ada bukunya. Sekarang ini intinya bukunya ada namanya SNI 2729 Kementan nomor 16 tahun 2016. Besok dicari di Google. Ini standarnya ini, semuanya ada di sini. Ya. Tapi kalau ini baca tidak dijabarkan dan dipraktekkan, kalian ngertinya ilmune tok, isinya buku tok. Kalau dipraktekkan kalian akan tahu, oh begini. Tumbuhan apa yang bisa untuk pupuk? Kalian kalau bahan negor gedang, bombolnya dibuang. Ditok nenggon Pak. Ditok nenggon. Nah, sekarang harus diulang. Ya, batang pisang dicacah-cacah. Kemudian dikum banyu. Apalagi dikum pakai air sesasi. Nah, kukuman itu bisa buat pupuk. Batang pasisannya jadi bosok. Itu buat pupuk. Daun-daun, semua daun bisa untuk pupuk. Daun pepaya, daun pisang, daun mangga, daun apa. Termasuk untuk pestisida. Daun sirsat, daun mindi. Tahu daun mindi tahu nggak? Besok cari Google, bentuk daun mindi. Daun maja. Buah maja tahu nggak? Ya. Buah maja ini kayak markisa itu loh. Tapi rasanya pahit. Kayak jeruk Bali. Pak. Jeruk Bali, kulit jeruk dan sebagainya, kulit pisang juga bagus. Bahkan cangkang telur dikumpulkan bisa jadi pupuk. Jadi kalau di pertanian itu kan tahu istilahnya NPK, Nitrogen. nitrogen, fosfor,
Kalium. Kalium. Inilah yang ada di tumbuhan. Nah, dari mana nitrogen diperoleh? Sinar matahari. Ya, fosfor dari mana? Belerang. Kalium dari mana? Kalium termasuk dari kulit cangkang telur. Besok nek apa jenenge goreng doknya dilupuke, kemudian diajurke, didebok sampai lembut atau di blender sampai lembut. Tapi sebelumnya dicuci dulu. Fungsinya apa? Untuk menghilangkan jamur-jamur yang ada di telur. Dinggo tanduran sayur apik, tandur buah-buahan apik, untuk tanduran bunga juga bagus. Siapa yang sini yang tidak senang bunga? Senang kabeh. Termasuk ini nanti juga bisa buat bunga. Caranya baginya gimana? Gitu. Oke? Sedikit saya singgung ya tadi tumbuh-tumbuhan, ya hewan, pertanian organik itu apa, dan sebagainya aturan di nama seperti apa. Sekarang kalau sudah ada pertanyaan lagi nggak? Kita langsung praktek ini. Pak, mau tanya. Ya. Kalau misalkan jadi di rumah ada rosemary. Apa? Rosemary. Rosemary. Nah, itu tuh udah kering. Kering. Itu biar bisa dipakai gimana? Keringnya kenapa dulu? Apakah karena kepanasan atau kurang disiram? Atau tanahnya? Di satu sisi rosemary-nya itu satu itu ada yang ada putih-putihnya gitu. Nah, itu namanya kena kutu kebul. Yang hewan putih-putih itu, itu namanya hama kutu kebul. 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 Itu buat sangu. Kumpul udah mabul loh. Ya, itu nanti pakai kita bikin besok, ya. Kita bikin besok. Besok sudah cepat. Garam sama Dah bawa. Nah, apa namanya? telur. Daun Telur. desat. Kemudian ada pot-pot, lengkuas dan sebagainya. Kita bikin untuk mengapa namanya? Menggalau kutu kebul. Itu namanya kutu kebul, ya. Bahasa katanya kutu kebul. Orangnya itu tidak hanya di bunga, di cabai pun itu pasti ada kan? Di cabai pasti ada kutu kebul. Itu yang bikin daun itu keriting. Yang bikin namanya penyakitnya krit. Nah, itu keriting daun. Dari keriting daun kemudian masuk lalat buah, bikin buahnya cabai itu jadi busuk. Caranya menggalau ada. Kalau ada lagi? Ada yang tanya-tanya Pak Ustadz? Bagus berarti. Nah, untuk membuat semuanya, untuk ngopeni itu Pak, memelihara ini, pot-pot kantong dan sebagainya, ada dibutuhkan mikroorganisme. Mikroorganisme itu makanan ya. Ada makanannya. Makanannya salah satunya ada air leri. Apa air leri itu? Air itu untuk karbohidratnya. Karbohidratnya plankton ini, karena nanti ada muncul sendiri plankton. Ya. Ada begatul. Itu juga untuk makanannya. Ada telur. Telur untuk kalsium dan fosfornya. Ada molase itu tetes tebu. Nah, makanan-makanan ini dicampurkan jadi satu nanti. Ya, dijadikan satu menjadi namanya MOL, mikroorganisme lokal. Nanti kalian akan bikin ini, tidak usah takut jijik. Itu tidak berbahaya semua bahannya. Ya, tidak usah takut jijik. Kalau mau ngeremes-ngemes terasi atau KP ya pakai tangan.
Kalau muda ya pakai udah. Tapi kalau memasukkan ke tempat nanti tidak usah jijik, tidak bahaya. Ya, setelah jadi, yang satu bahannya sudah dicatat ya. Satu, air leri 20 liter. Air leri 20 liter. Kalau beli E4 di toko 34. Kalau air leri tidak beli. Nah, Pak, kalau satu hari itu nggak mungkin Pak dapat 20 liter. Seminggu. Minta tetangga sama minta ibu dilumpungin. Seminggu ya. Kalau sudah lebih seminggu, itu nggak bisa dipakai karena sudah berjamur. Dibuang. Jadi sebelum 1 minggu kalian harus bikin namanya mol. Apakah harus 20 liter? Tidak usah. 3 liter, 1 liter juga baik. Tapi dengan catatan nanti bahannya dikurangi. Wah, apa namanya? Air tadi 20 liter, 15 liter juga gak apa-apa. Bekatul. Bekatul 1 kilo. Terus habis bekatul, telur 1 biji. Kalau bagus telur ayam kampung 2 juga nggak apa-apa. 1 atau 2 butir. Ya kayak gitu semua butir. Terus molase atau tetes tebu. Nah bahan ini yang dicampur jadi satu, diaduk sampai rata, dimasukkan ke botol dan ditunggu selama 1 minggu. Nanti kalau sudah jadi ada ciri-cirinya. Baunya seger, asam, kecut-kecut seperti tape. Itu jadi. Sukses kalian bikin mall. Kalau mabuknya kecing, dibuang, berarti kalian enggak. Kenapa? Bocor biasanya. Udaranya bocor. Catatannya cuma 1 kali ya anak-anak. Kalian tiap pagi harus membuka tutupnya itu sampai berbunyi jes. Kenapa berbunyi jes? Karena di situ namanya proses fermentasi, menghasilkan gas amonia. Gas amonia, gas beracun. Nah itu dibuka bunyi jes tiap pagi, ya. Jangan sampai lupa. Kalian lupa 3 hari. Berdos. Nah, kalau sampai lupa, ada caranya, ya. Cara membuang gasnya. Kalian ambil jarum. Jarum apa namanya buat ini? Pentul. Ya, pinter. Jarum pentul kalian panasi pakai korek. Tapi megangnya ya pakai apa ya? Jangan pakai tangan, panas nanti. Kemudian dicoblos air korek sampai panas waktu jarumnya kelihatan apinya itu, cobloske ke tutup-tutupnya. Ya. Terus minimal 2 lubang, jangan 1 lubang. Besok ketutup lagi, bedos. Ya. Ingat itu anak-anak ya. Kalian nanti kalau soalnya praktek di rumah, kalau lupa ini kalian pasti baleni lagi bikin. Ya. Jangan sampai gagal, mudah. Ada yang tidur, ngantuk. Enggak nyatet. Oh iya, tidur ngantuk. Panggil jam berapa? Jam 6. Pamula jam 4. Jam 3. Habis bener tak belum buku. Oke? Ini semetu ya. Praktek ini prakteknya sama Pak? Sama Pak? Jadwalnya. Jadwalnya. Sama pupuk ya, sama bikin pupuk. Ini kalian nanti ini bikin mol sama bikin pupuk padat. Oh ya sebentar, kalian harus tahu pupuk itu ada 2, pupuk padat sama pupuk cair. Nah pupuk padat nanti kita bikin, pupuk cair juga nanti bikinnya seperti apa? Sama, bikinnya sama, cuma ini hanya nanti direndam. Pelai kambing nanti direndam, dikasih molase langsung. Yang penting ada tongnya, gitu.
Cuma kalau tiap pagi harus siapa yang datang pertama di sini harus membuka tongnya itu. Kalau nggak dibuka di tong itu 3 hari, berdos sampai tutupnya nanti. Oh ya, kalau nggak punya tetes tebu diganti gula Jawa. Gula Jawa atau gula pasir. Gula Jawanya dicairkan dulu. Dicairkan. Ngerti? Dipanasi. Nah, aku sekilo. Ya. Nanti dicampurkan juga. Itu anak-anak, ada pertanyaan sebelum praktek? Jangan takut ya. Sudah kamu siap? Tapenya? Kita akan bikin 2 untuk terasi sama tape. Nah, bahan mol, anak-anak, bahan mol itu ada macam-macam. 1 nasi, 2 tape, 3 terasi, 4 buah-buahan, sayur-sayuran busuk, ya, keong. Ini keongnya bunyi enak, kecing, mesti dong gilo ya. Lele, tiga pupuk iso, nah, dan lain sebagainya. Nasi caranya, Mikroorganisme. kalau nasi kalian bikin bulat-bulat dulu Mikroorganisme lokal. sebesar bakso, bikin 5 atau berapa nasi yang baru jadi itu bikin, taruh di toples, kemudian ditutup, kemudian ditutup rapat yang berwarna gelap, disimpan di tempat gelap. Tunggu 3 hari, nanti akan bercair, ambune koyo tape. Ya, nasinya banyak kali tape itu jadi itu bahan untuk mol. Ya. Hari ini kita cari yang mudah saja, tape sama terasi. Nah, untuk nanti yang Putri, tape atau terasi? Tape ada, terasi ada Pak. Nanti dibagi 2 saja. Oh, bagi 2 ya? Nah, Putra di sini prakteknya, Putri di Nah, sini. maksudnya ini yang Putra bahannya apa? Putra ya yang bawa bahan itu kan yang sesuai kesanggupan. Yang Oh iya. terasi Iya. ada siap, Oh iya, oke. tape juga ada. Ini nanti, bentar. Kalau pakai tape, ya, di tempat sontrotnya itu dibuang ya, sontrotnya dibuang. Kontrol tengah-tengahnya itu. Tengah-tengah loh, sontrot itu jenis sontrot. Rangkum sih. Jenis sontrot ini. Dulu teman saya SMA, teman Pak terpani sontrot karena wong bedino mangane tape. Itu. Ada yang bertanya? Sontrot. Yang gula Jawa atau gula pasirnya tadi itu dipanasnya pakai air atau enggak? Enggak usah. Langsung dipanasi pasti langsung cair. Ya. Oke. Kalau gula pasir enggak usah dipanasi. Langsung dicemplungin wae gula pasir. Ya. Kalau gula pasir langsung dicemplungin diaduk. Nah, nanti seminggu ditunggu dengan membuka tutup-tutup. Kalau sudah baunya tape, sudah jadi. Ya, itu anak ya. Sambil menyiapkan bahan-bahan dan alat-alat, kita istirahat dulu. Silahkan yang mau makan. Siap semuanya untuk praktek? Siap? Siap? Oke. Jadi nanti satu apa wadah air lorengnya 20 liter diukur sama ini ya. Pak Pras sudah bawa liter, nanti gantian sama ya cowok ya. Pakai ini nanti 20 kali ini berarti. Itu oke? Itu Pak Ustadz, kita langsung praktek aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
snacknya Pak. Ya, sambil nyiapkan berapa butuhnya